Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wiana Oktasari SPMSI selaku dosen pengumpul dari mata kuliah biologi semester 1. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas sehari-hari kita. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhajir. Saya dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan atau MSDP di Fakultas Pertanian Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Barat. Saya mewakili kelompok 1 akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Organisasi Makhluk Hidup. Biosfer adalah struktur hierarki organisasi kehidupan yang dimulai dari atom-atom penyusun, molekul yang ukurannya sangat mikro, sampai ekosistem yang ukurannya makro, dan sangat kompleks. Sistem organisasi kehidupan dimulai dari atom, molekul, organel, sel jaringan, organ, sistem organ, dan terakhir adalah organisme. Apa yang dimaksud dengan atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, contohnya adalah hidrogen, kalium, natrium, klor, dan tentunya membentuk organel sel. Organel sel ini banyak terdapat pada sitoplasma. Organel sel akan bentuk yang namanya sel. Apa itu sel? Sel adalah unit terkecil penyusun makhluk hidup. Makhluk hidup yang hanya memiliki satu sel itu disebut makhluk hidup uniseluler. Sedangkan makhluk hidup yang mempunyai banyak sel disebut makhluk hidup multiseluler. Tahukah kita semua bahwa sel ditemukan pertama kali oleh Robert Hooke pada tahun 1665 atau pada abad ke-19-an. Sel ini berdasarkan atau tidaknya membran inti atau membran sel dibagi menjadi dua, yaitu prokaryotik dan eukaryotik. Dan prokaryotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti atau membran, dan maksudnya, dan sedangkan eukaryotik adalah sel pada sitoplasma ada inti sel atau nukleus dan berada itu terdapat pada bagian luar dari sel, sedangkan sitoplasma itu berada di tengah-tengah antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma itu berupa cairan yang menghubungkan antara mengisi ruang kosong antara membran sel dan inti sel. Dan sitoplasma terdapat banyak organel sel seperti ribosom, retikulum, endoplasma, mitokondria, badan Golgi, dan vakuola. Sedangkan inti sel adalah intinya, jadi ini saat ini itu mengendalikan kegiatan sel dengan cara mengatur bagian gampang. Nah, gabungan dari beberapa kali ini nanti akan membentuk namanya jaringan. Jaringan adalah gabungan dari sel-sel yang membentuk struktur dan fungsi yang sama. Jaringan pada hewan vertebrata itu terdiri atas 4 bagian, yaitu 1. Jaringan epitel, 2 jaringan penyokong, 3 jaringan otot, dan 4 jaringan saraf. Sedangkan pada tumbuhan itu terdiri atas jaringan epidermis, jaringan meristem, jaringan parenkim, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Contohnya, jaringan pada tumbuhan yang contohnya yaitu xilem atau phloem. Nah, xilem adalah jaringan yang berfungsi untuk membawa bahan makanan dari unsur hara, tanah menuju ke daun untuk fotosintesis. Sedangkan phloem bukunya yaitu berfungsi untuk membawa makanan dan energi fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Kembang yang jaringan-jaringan ini nantinya akan membentuk organ, beberapa organ yang kita kenal seperti mulut, telinga, lambung, usus, dan paru-paru, dan lain-lain. Pada hewan atau manusia, pada tumbuhan adalah batang dan akar. Nah, organ-organ ini nantinya akan membentuk satu kesatuan. Organ sistem organ contohnya seperti sistem pencernaan. Ya, kalau pada manusia kita tempat nahan gampang dipahami. Sistem pencernaan itu melibatkan beberapa organ sepertinya tadi. Sistem organ pencernaan itu akan melibatkan yang seperti tadi, organ adalah gabungan dari beberapa organ yang membentuk satu fungsi. Sistem pencernaan nantinya melibatkan beberapa organ. Kalau pada manusia sistem pencernaan itu melibatkan organ mulut, kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, organ usus besar, dan anus. Sedangkan pada tumbuhan seperti sistem transportasi seperti yang tadi seperti yang
jelaskan tadi, sistem transportasi pada tumbuhan itu melibatkan akar, batang, dan daun. Contohnya unsur hara dan zat-zat makanan. Dalam tanah akan diangkut diserap oleh akar dan diangkut melewati batang menuju daun untuk berfotosintesis. Itulah yang dinamakan proses transportasi pada tumbuhan. Nah, terakhir sistem organ. Nah, yang terakhir yaitu sistem organ. Ini nantinya akan membentuk satu organisme atau individu. Contohnya apa? Contohnya seperti kita tersusun atas beberapa sistem organ seperti sistem organ pencernaan, sistem organ pernapasan, dan sistem organ ekskresi. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.